Kenaikan tersebut juga tidak lepas dari peran para pemain diaspora yang dinaturalisasi. Meski begitu, proses naturalisasi tetap disorot sejumlah pihak. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI memberikan pujian terhadap proses naturalisasi Timnas Indonesia oleh PSSI. Menurut mereka, para pemain naturalisasi sejauh ini membantu meningkatkan performa skuad Garuda. Wakil rakyat Komisi 13 yang terus mendukung dan membuka jalan untuk prestasi olahraga dan anak muda Indonesia untuk menjadi yang terbaik pada saat musim kompetisi saat ini tentunya. Adapun pimpinan, saya hanya menambahkan bahwa memang secara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Dan khususnya buat sepak bola sendiri sudah ada instruksi Presiden yang sebelumnya yang dilanjutkan juga oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dan disitulah kenapa sasaran tingkat global ini menjadi sebuah keharusan yang kita bisa memberikan tidak hanya duta bangsa tapi mencerminkan kedikdayaan bangsa kita. Isyarat besar gelandang Arsenal 18 tahun siap bela Garuda. Masa depan Hilgers semakin padas, Feyenoord dan NEC berebut tanda tangan. Tribun padas, Kluivert dan Infantino jadi simbol gagalnya Garuda. Apakah ini sekadar kebetulan atau ada pesan tersembunyi di balik sorotan kamera? Satu hal pasti, drama sepak bola Indonesia belum berakhir. Mari kita simak berita berikutnya. Kita tidak mungkin melakukan ini apabila yang bersangkutan belum setuju, apalagi keluarganya. Jadi letter of consent yang kita pegang itu adalah salah satu yang memang menjadi acuan kita. Jadi ya doakan saja prosesnya bisa cepat, sesuai yang tadi Pak Waketum sudah sampaikan. Kemudian nanti kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya untuk mereka sendiri agar segera bergabung. Cuman apakah dalam kepelatihan itu, ini kita bicara sepak bola, satu metodologi yang dia terapkan di Kanada akan bisa persis sama diterapkan di Indonesia? Itu belum tentu, saya bilang. Kenapa? Karena positioning sepak bola Kanada dan Indonesia yang berbeda, kan begitu. Sejelek-jeleknya Kanada, ada yang main di Liga Champion kipernya, ada yang main di Burnley Premier League, ada Alphonso Davies main di Bayern Munchen, sudah juara Liga Champion juga. Itu pasti memberikan sebuah perbedaan. Nah, itulah yang kita perbaikin sekarang kan, nasionalisasi itu adalah pemain ya berdarah Indonesia. Nah, mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah. Mesti membuka wacana bahwa olahraga ini makin global. Ya, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia, ya, dan kepentingan tim nasional bukan klub. Dulu naturalisasi banyak kepentingan klub. Namun demikian, Agustin, gelandang serang 18 tahun milik Arsenal U21, mendadak jadi sorotan setelah sebuah detail kecil di media sosial yang bikin geger. Di bio Instagram pribadinya, ia menaruh bendera merah putih. Sinyal ini langsung ditangkap netizen Indonesia sebagai kode keras. Apakah wonderkid Arsenal, bendera Indonesia ini siap membuka jalan untuk membela timnas Garuda di masa depan? Publik pun ramai berspekulasi. Dari London seakan ada pesan tersembunyi, aku siap Indonesia. Dan di Jakarta satu nama pasti langsung disebut, Erick Thohir. Pak Erick, teleponnya jangan ditunda dulu, siapa tahu ada talenta emas yang siap mengenakan Garuda di dada. Karir Miss Hilgers, bek tangguh FC20 kini jadi bahan spekulasi besar. Data terbaru dari SCI Sport menunjukkan peluang besar bagi Hilgers untuk tetap bertahan di era divisi. Namun bukan lagi dengan seragam 20, dua klub papan atas Feyenoord dan NEC Nijmegen dikabarkan siap bersaing ketat demi mengamankan tanda tangannya. Analisis data memperlihatkan gaya permainan Hilgers sangat cocok untuk mengisi jantung pertahanan kedua tim tersebut. Bahkan kualitasnya dinilai sebanding dengan para bek andalan mereka musim lalu. Kini publik bertanya-tanya apakah Hilgers akan memilih langkah besar ke Feyenoord, jadi pilar remisi atau justru bertahan di 20 untuk melanjutkan loyalitasnya.
Sorotan kamera menangkap momen mengejutkan. Patrick Kluivert duduk di tribun bersama Gianni Infantino. Publik Indonesia langsung salah fokus di tengah luka kegagalan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Foto itu jadi bahan spekulasi liar. Rumor beredar ada skenario tersembunyi yang menggagalkan langkah Indonesia demi memberi jalan bagi negara lain. Namun faktanya, kegagalan Garuda murni hasil dari perjalanan panjang di kualifikasi. Tidak ada bukti konspirasi, hanya kerja keras yang belum cukup membawa Indonesia ke panggung dunia. Tetapi narasi publik tetap bergulir. Foto Kluivert dan Infantino seakan jadi simbol betapa dunia sepak bola penuh intrik, tafsir, dan drama. Garuda memang gagal terbang di 2026, tapi sayapnya masih kuat. Harapan tetap hidup dan masa depan timnas Indonesia masih bisa ditulis dengan tinta emas. Pemirsa, meskipun pernah diakui sebagai salah satu striker terbaik dunia di tahun 90-an, calon terkuat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ternyata memiliki sejumlah rekam jejak buruk usai pensiun sebagai pemain. Di bagian pemilihan dia sebagai pelatih dari awal saya udah marah sebenarnya. Anda marah ke Erick Thohir? Sudah pasti, karena semua federasi, semua pengamat sepak bola bilang sepak bola kita itu butuh proses, kita butuh proses yang panjang. Sepak bola itu bukan kayak sulap yang bisa dibalikan, membalikan telapak tangan gitu-gitu. Kita semua tahu. Tapi apapun itu, ketika Patrick Kluivert datang, aku tetap memberikan dukungan, berharap semoga apa ilmu yang dia punya bisa diterapkan di timnas Indonesia. Ternyata setelah kita lihat sampai pertandingan terakhir, kita semua harus sadar bahwasannya dia tidak punya ilmu untuk menanganin sepak bola kita. Harus kita akuin, dia nggak punya ilmu. Dia pelatih yang tidak punya ilmu. Mungkin segala macam taktiknya itu dikasih dari Alex Pastor atau Dani Lanza. Tapi kalau untuk seorang Patrick Kluivert, dia benar-benar seorang pelatih yang tidak punya ilmu untuk menanganin sebuah timnas sepak bola negara itu kayak, kenapa kalau misalnya kalau kita gagal dengan Sintayong, kita jauh lebih ikhlas ketimbang kita gagal dengan Patrick saat ini. Jadi menurut Anda Kluivert lebih baik dipecat saja dari rapat nanti di Exco? Sudah pasti, kenapa kita mempertahankan pelatih yang nggak ada ilmunya? Meskipun catatannya 3 kali menang, sekali imbang, 4 kali tumbang. Ini ya, catatan itu bukan catatan yang baik. Kecuali dia datang di semua pertandingan. Kalau misalnya lawan Jepang kita kalah, tapi kita punya kualitas main yang bagus, semua segala macam. Kita sebagai penikmat, pecinta sepak bola juga pasti, ada perkembangan nih di permainan timnas Indonesia. Enggak ada perkembangan, malah makin berantakan. Kalau seandainya 2-3 tahun lagi dipegang Patrick, mungkin ada perubahannya. Tapi kita udah nggak butuh itu kan. Kita kemarin dijanjikan targetnya lolos Piala Dunia. Kalau memang kita sepakat diganti, jadi siapa kira-kira yang cocok untuk menggantikan Kluivert, Bung Gita? Saya, oke.